ketika aku kecil aku dikasih kesempatan untuk dari Tuhan juga kayak merasakan keluarga yang mungkin bisa dibilang kurang harmonis juga ya gitu. Lucunya kalau sekarang aku berusaha mengingat memori baik apa sih yang aku punya di masa kecil tuh kayak sulit gitu. Oke. Kayak mungkin bisa dihitung bener-bener pakai satu jari tangan gitu. Setelah nih aku kerja gitu dan akhirnya Tuhan ngasih aku tempat di industri perfilman, ya sebisa mungkin aku ingin menceritakan value-value yang aku dapat dari kecil juga itu di karya-karya aku juga gitu. Film terbaru kamu yang kamu barusan mention, Home Sweet Loan ya? Iya, Home Sweet. Baru rilis minggu yang lalu? Iya, Iya, tanggal oke. 26 September. Value apa yang kamu masukkan ke dalam film tersebut? Boleh cerita sedikit aja. Value untuk memaafkan, value untuk mengikhlaskan, dan juga value untuk melihat kalau keluarga seburuk-buruknya itu adalah tempat yang Tuhan izinkan kita ada di situ gitu. Sahabat Solusi, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang wanita yang inspiratif, wanita yang hebat, seorang sutradara film. So mari kita berkenalan dengan Sabrina Rochelle Kalangi. Halo Kak. Halo. Iya. Apa kabar? Baik. Baik. Oke. Sabrina ini seorang yang biasa ada di balik kamera, di balik layar ya. Hari ini jadi di depan kamera. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Boleh nggak sih di momen yang jarang ini kamu memperkenalkan dirimu buat sahabat Solusi sebelum kita ngobrol lebih lanjut? Nama aku Sabrina Rochelle Kalangi. Aku kerjaannya bikin film ya, tapi sebenarnya nggak pernah terlalu mau menyebut diri sebagai just sutradara film gitu. Kenapa itu? Kenapa ya? Aku ngerasa ya aku nggak mau mengotakkan diriku di profesi aku aja gitu. Karena kan aku juga sebenarnya lahirnya juga dari graphic designer. Sampai di titik ini juga aku nggak merencanakan 10 tahun, 5 tahun sebelumnya kalau aku mau dan tahu akan ada di sini. Jadi kayak ya menurutku ya ini pekerjaanku saat ini aja gitu. Ya nanti kedepannya entah Tuhan Entah bawa kemana ya. Ya gitu. Baru menikah? Baru banget menikah. Orang itu. Congrats. Terima kasih. Congrats. Dan hari ini mau menceritakan tentang bagaimana Tuhan membawa kamu sampai detik ini. Ternyata memang proses yang kamu alami sangat panjang. Bisa dibilang gitu. Iya. Dan sejak kecil sudah harus menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kamu. Bagaimana masa kecil kamu sebenarnya? Masa kecilku tuh mungkin ya kalau kita ngomong kan maksudnya beban orang kan pasti beda-beda juga gitu ya. Tapi ketika aku kecil aku dikasih kesempatan untuk dari Tuhan juga kayak merasakan keluarga yang mungkin bisa dibilang kurang harmonis juga ya gitu. Kurang harmonisnya bukan karena hal-hal yang gimana, tapi karena papaku juga darah tinggi saat itu, jadi temperamental juga gitu. Dan aku ngerasa orang tuaku juga menikah dengan usia yang cukup muda, jadi sekarang baru merasakan oh ternyata gila ya, gue umur 30 sekian aja nih masih proses pengenalan dirinya tuh masih jalan, gimana mereka yang menikah di umur 20-an awal udah langsung punya anak gitu. Jadi kayak saat-saat kecil itu mungkin ya sebagai anak kecil merasa tidak tidak punya masa kecil yang cukup baik gitu, kayak banyak pertengkaran yang terjadi di rumah juga gitu. Walaupun aku lahir di keluarga yang Kristen ya gitu, maksudnya dari lahir keluarga besar juga Kristen gitu. Tapi kayak ya pasti namanya juga manusia, yang namanya juga di dunia ini kan pasti masih banyak hal gitu yang mempengaruhi kehidupan orang, dan keluargaku termasuk yang kurang harmonis gitu dalam isinya gitu. Dan itu juga sebenarnya dipicu oleh temperamen papa aku yang karena dia sakit itu darah tinggi, dan juga kebiasaan buruk dia kayak merokok dan lain sebagainya itu selalu memancing keributan di rumah gitu. Karena
jujur bukan perokok yang sehat-sehat saja yang bolak-balik ke rumah sakit gitu papa aku. Jadi kayak hal-hal yang terjadi itu bikin apa ya, suasana rumah tuh jarang baik-baik saja gitu. Oke, jadi berangkat dari seorang ayah yang memang udah ada penyakit darah tinggi, dia temperamen, dia punya kebiasaan buruk dan dia tidak baik-baik saja kesehatannya saat itu. Walaupun kita tahu dia sayang gitu sama keluarganya gitu, dan pun aku ngerasa kayak iman yang aku punya sekarang tuh juga karena nurturing dari kedua orang tuaku juga, tapi memang saat itu ya mereka mungkin dengan segala ke overwhelmingannya ya, bahasanya campur-campur. Dengan segala kesulitannya itu ya menanggulanginya mungkin juga dengan sebisanya mereka gitu. Hasil yang keluar hal-hal yang seperti itu, tapi bukan yang KDRT juga gimana di rumah juga, enggak gitu. Tapi memang kalau lucunya kalau sekarang aku berusaha mengingat memori baik apa sih yang aku punya di masa kecil tuh kayak sulit gitu. Oke. Kayak mungkin bisa dihitung bener-bener pakai satu jari tangan gitu. Walaupun ngakuin kayak gini tuh juga berat ya gitu sebenarnya ternyata gitu. Cuman ya aku tetap bersyukur, dan juga saat itu juga walaupun menghadapi hal-hal seperti itu juga papa dan mamaku juga selalu memusatkan tetap hidupnya juga ke gereja juga gitu. Kepada Tuhan, dan itulah memang iman yang ditanamkan sejak kecil. Gitu, dan mamaku juga setiap kali ada sesuatu kayak berusaha biar kita memaafkan papa gitu juga. Dan sampai akhirnya waktu itu papaku anfal yang benar-benar sampai sekarat gitu. Sampai sekarat itu tuh kira-kira mungkin aku sekitar SMP ya atau SD akhir, aku lupa. Pokoknya saat itu kehidupannya jadi kayak bolak-balik rumah sakit aja gitu. Bolak-balik rumah sakit, papa dirawat cukup lama yang benar-benar nggak sadar juga cukup lama. Abis itu yang kayak masih intensive care juga cukup lama. Bahkan waktu itu sempat hampir dipanggil semua keluarganya untuk berpamitan gitu. Separah itu kondisinya. Dan saat itu mama yang selalu jadi tiang doa di keluarga gitu, yang selalu membuat kita tetap care sama papa, buat kita juga tetap mendoain papa juga gitu. Dan puji Tuhan saat itu papa juga dikasih kesempatan untuk sembuh, dalam arti tadinya udah sempet hampir meninggal, lalu lumpuh setengah badan lebih, nggak bisa bicara, akhirnya bisa sampai naik motor lagi nganterin aku sekolah. Tuh puji Tuhan banget juga sih gitu. Tapi ternyata di tengah pulihnya papa, dia masih belum berubah ya? Iya, jadi saat itu setelah pulih dia kan tahunan ya, masuk rumah sakit dan terapi dan lain itu kan tahunan ya, dan pasti kehilangan pekerjaan gitu. Sekarang aku jadi kayak mikir ya mungkin itu salah satu stress relief ya dia gitu. Dia kembali melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu, ngerokok lagi gitu, diam-diam setelah kita satu keluarga tuh kayak udah banting tulang, uang gitu semuanya untuk ngerawat dia, tapi dikecewakan lagi gitu. Itu yang apa ya, bikin aku waktu itu sempat hilang respect dan benci sih. Maksudnya kayak bencinya lebih ke kenapa sih seperti ini gitu, bukan yang ini tuh bukan hal yang kita tuntut tuh sebenarnya bukan buat kita juga, tapi buat dirinya papa aku sendiri gitu. Tapi dia nggak mau. Sampai ada momen tuh aku bilang ke mamaku kayak udahlah ceraiin aja orang kayak gitu, nggak usah. Kenapa sih harus ngerawat orang yang nggak mau dirawat gitu? Itu di saat papa kembali lagi gitu. Dan mamaku waktu itu bilang kayak nggak gitu caranya gitu, nggak gitu cara bekerjanya pernikahan gitu. Dan nggak gitu yang diajarin Tuhan gitu. Dan aku saat itu benar-benar kayak ketampar ya gitu, maksudnya kayak benar-benar kayak ya terus mau gimana ya, kita doain aja gitu. Jadi didoakan lah oleh mama gitu, sampai akhirnya
aku pelan-pelan juga melihat perubahan-perubahan itu juga muncul gitu dari papa gitu. Dan yang akhirnya bikin pelan-pelan anak-anak juga jadi kayak mulai ngerasa, oh rumah ini tuh jadi baik-baik aja itu seperti apa gitu. Dan itu yang aku patri sampai sekarang gitu di benak aku juga gitu, apa yang mama aku omongin saat itu gitu. Cuman ya sayangnya memang saat itu kita sempat ngobrol, maksudnya aku juga sempat ngobrol, kita kalau nggak salah sempat ngobrol benar-benar kayak ke papa gitu, tapi memang nggak semua karena kan tahunan ya itu apa namanya segala perasaan yang ditumpuk atau di ini kan tahunan ya. Tapi aku ingat kalau nggak salah kita ada momen emang ngobrol sama papa gitu, minta maaf, dia juga minta maaf. Cuman nggak lama papanya meninggal gitu. Jadi kayak setidaknya tuh aku ngerasain gitu apa yang mama usahakan untuk sebuah keluarga ini gitu juga. Dengan doanya dia tuh ternyata masih sempat dijawab sama Tuhan gitu. Pasti manusia kan pasti banyak abu-abunya, kita nggak ada orang benar di dunia ini kan gitu kan. Yang benar kan cuma Tuhan aja, makanya kita harus selalu bersandar sama dia gitu. Itu yang aku lihat gitu, walaupun dengan kurang-kurangnya mereka, tapi lama-lama ada kasih yang timbul yang jujur aku nggak rasain sebelumnya gitu. Jadi walaupun mungkin tipis ya, perubahan-perubahan tipis, tapi kayak aku ingat banget kayak sebelum papa meninggal tuh hari sebelumnya kayak untuk pertama kalinya aku pengen bawain makanan kesukaan papa pulang ke rumah gitu. Aku beli cakwe, aku inget banget. Wow. Yang kayak sesuatu yang kecil itu gitu. Tapi ya dan hari papa dipanggil pulang itu sebenarnya kita lagi mau kumpul keluarga di ulang tahun saudara aku gitu. Jadi memang mungkin benar-benar baru merasakan apa ya, rekonsiliasi Hangatnya rumah. itu, walaupun juga mungkin kalau dibilang dengan kehangatan keluarga yang umumnya pada orang lain nggak segitu juga gitu. Tapi kita baru pelan-pelan memaafkan, baru akhirnya benar-benar merasakan kalau mensyukuri kalau dia masih ada gitu. Itu tuh baru kerasa di saat-saat yang sempit itu. Tapi memang waktunya emang udah selesai di sana gitu. Jadi kamu merasakan rasa syukur dan kesedihan yang mungkin bercampur jadi satu ya? Iya sih, jatuhnya ketika papa nggak ada tuh aku kayak bukannya kayak nggak rela ya, aku malah bersyukur mungkin dia juga jadi nggak usah berkepanjangan lagi gitu, karena hari dia meninggal itu tuh hari dia harusnya pasang ring besokannya. Jadi kenapa dia pulang duluan itu dia pengen istirahat biar kondisi besok bisa fit gitu. Cuman mungkin hari itu dia terlalu senang dan terlalu capek juga karena udah naik motor lagi juga kan gitu. Lalu akhirnya anfal di jalan gitu. Jadi aku bukannya kayak agak sedikit berbeda mungkin ya sama kakak aku tuh, dia kalau aku ngelihatnya dia sangat menyesali kenapa sih harus pergi gitu dengan cara seperti itu juga lagi di jalan gitu, nggak ada keluarga yang nemenin gitu. Tapi justru aku kayak ngerasa oh ya udah, kita udah dikasih momen itu sama Tuhan, dia udah bukan meninggal di ranjang rumah sakit. Menurutku itu sesuatu yang lebih mungkin ya Tuhan pasti tahu yang terbaik buat papa aku dan juga keluarga aku juga gitu. Jadi saat itu mungkin aku bukan yang benar-benar hancur terlihat gitu, tapi aku justru jadi yang berusaha menguatkan keluarga aku sih saat itu. Iya, iya. Dan bagaimana kamu melihat apa yang kamu jalani dari kecil dengan keluarga yang mungkin kamu awalnya tidak merasa seperti keluarga yang hangat, namun ujungnya ada pemulihan Tuhan. Menurut kamu dari sisi apa kamu dibentuk melalui peristiwa itu? Aku ngerasa semuanya dibentuk karena itu juga sih gitu. Bagaimana aku ngelihat hidup, bahkan keimanan aku juga gitu, dimana saat papa aku sakit tuh nggak ada pemasukan, yang menanggung kan juga keluarga besar gitu, membantu. Aku ngerasa bagaimana keluarga itu tuh mungkin ya nggak ada keluarga yang perfect sempurna gitu, tapi pasti
bagaimana Tuhan tuh merawat kami tuh lewat mereka juga gitu, dan bagaimana kecukupan selalu diberikan setiap harinya gitu, yang mamaku selalu ngasih tahu kita sebenarnya udah nggak ada tapi tiba-tiba Tuhan kasih lewat mana gitu. Dan juga bahkan kayak sekolah aku juga sebenarnya aku sekolahnya tuh subsidi juga gitu. Secara akademis aku bisa sampai di sekolah itu juga, itu aku ngerasa itu juga penyertaan Tuhan juga, semuanya yang diberikan sama Tuhan. Dan juga kayak aku tuh mungkin jatuhnya seperti yang awal tadi aku bilang, aku nggak pernah berani dan juga ngerasa punya hak untuk merencanakan masa depan gitu jatuhnya. Karena hidup aku yang seperti itu membuat aku ngelihat kayak Tuhan yang ngasih masa depan itu tuh, dan apapun yang direncanakan orang tuh bisa kandas saat itu juga. Kayak papa aku besoknya mau pasang ring dikira akan lebih baik, Tuhan bilang udah selesai waktunya, ya udah selesai gitu. Jadi kayak siapalah manusia untuk bermimpi, untuk tahu apa yang akan dia capai 5-10 tahun berikutnya gitu. Jadi benar-benar sih itu menurutku membuat aku ngelihat hidup ini tuh emang dari bersandar sama Tuhan gitu. Orang melihat hal yang kamu hadapi waktu kecil kan sebagai mungkin di kacamata mereka hal yang tidak baik ya. Tapi ternyata aku tangkap dari apa yang kamu katakan bahwa hal itu malah membuat kamu bisa percaya dan bersandar kepada Tuhan sepenuhnya ya. Itu sih yang benar-benar aku rasain ya gitu, secara garis besar di kehidupan ini gitu, yang paling besarnya itu. Dan juga hal-hal kecil mungkin setiap pertengkaran dan juga resolusi gitu yang selalu jawabannya itu dari Tuhan tuh bikin aku ngerasa apapun yang aku kerjain yang dikasih ke aku harus memberitakan value itu juga gitu. Wow. Jadi memang kayak untuk setelah nih aku kerja gitu, dan akhirnya Tuhan ngasih aku tempat di industri perfilman, ya sebisa mungkin aku ingin menceritakan value-value yang aku dapat dari kecil juga itu di karya-karya aku juga gitu. Ini jembatan yang sangat bagus untuk beralih kepada kepada proses yang harus kamu alami di dalam karir kamu. Kamu bilang bahwa kamu lebih berserah kepada Tuhan ya di dalam perencanaan kamu, di dalam masa depan kamu. Nah, bagaimana akhirnya bisa sampai ke titik yang sekarang ini? Tadi kan kamu bilang awalnya nggak dari sana nih, dari graphic designer ya kan? Iya, aku kuliah graphic designer, dan saat itu memang kalau dibilang ketertarikan dari kecil, memang aku ada ketertarikan dengan dunia seni secara luas gitu ya. Bukan cuma hanya gambar, tapi juga aku seneng ikut drama sekolah gitu, ikut klub teater sekolah juga. Seiring berjalannya waktu, aku merasa ketertarikan lebih di medium penceritaan yang bergerak gitu, bukan hanya ilustrasi atau bukan hanya grafis aja gitu. Dan itu aku temuin ketika aku kuliah, dan saat itu lagi-lagi manusia berencana kan. Saat itu kayak aku ngerasa apa aku cari beasiswa aja ya, karena nggak mungkin aku apply untuk S2 atau mungkin apply dengan itu ke film dengan biaya sendiri ke film gitu. Dan akhirnya aku mencoba cari-cari beasiswa, tapi saat itu puji Tuhan juga tugas akhir aku itu dapat nilai yang cukup bagus, dan dosen penilainya tuh ternyata hadir di pameran tugas akhir itu. Karena kan setelah dinilai yang bagus dipamerkan gitu. Nah ternyata dia nanya ke aku, gimana kamu udah apply kerjaan atau enggak gitu. Ya aku bilang kayak aku lagi nyari beasiswa sih Pak gitu, lagi nyari beasiswa soalnya kayaknya pengen coba belajar ke perfilman gitu. Oh kamu tertarik ke film? Ini teman saya ada produser lagi nyari graphic designer, mau nggak gitu. Terus kayak oh boleh deh gitu, aku coba aja. Akhirnya saat itu aku ngirim CV, ngirim portfolio juga. Oh enggak, portfolio tuh nggak kekirim karena laptopku bahkan rusak. Oke. Dan aku kayak ya udahlah Tuhan, kalau misalkan keterima enggak gitu. Jadi aku benar-benar cuma ngirim CV aja. Ternyata dipanggil, dihubungi kembali dan disuruh kayak
ya udah coba kamu gambar di tempat deh saat ini kalau mau ngomongin ini gimana gitu, kalau mau kayak dikasih tes spontan gitu tapi dikirim via WhatsApp kalau nggak salah gitu. Dan akhirnya dipanggil lah untuk interview waktu itu ke PH yang aku sekarang lagi bikin filmnya nih juga di PH itu, tapi sekarang udah nggak di situ, di Visinema itu. Dan saat itu ditanya kan kayak kenapa nih graphic designer fresh graduate tiba-tiba ngelamarnya ke PH gitu, sementara mereka kesulitan mencari graphic designer yang mau kerja di PH gitu, biasanya kan langsung mau ke agency dan lain-lain. Aku bilang aku tertarik untuk belajar acting dan directing gitu, bukan karena pengen terkenal, enggak, tapi aku senang aja bercerita dan aku senang mengeksplor karakter dan inner thoughts orang gitu. Dan akhirnya waktu itu ada Mas Angga juga, Mas Angga di Masa Songko itu bilang, oh gitu, ya udah kalau gitu di sini kan kerjanya emang as a graphic designer, tapi kalau kamu mau ikut produksi boleh gitu. Jadi dikasih akses untuk ikut di produksi, kayak ngeliat, ngebantu gitu, tergabung dalam kru lah gitu. Ya udah, biasanya kan soalnya kalau yang kerjanya di kantornya nggak akan terlibat di produksinya gitu. Nah ini tuh dikasih akses dan akhirnya disitulah mulai aku tumbuh kecintaan ke filmmaking itu, dunia belakang layar itu, bahkan melebihi acting gitu. Karena aku ngerasa, oh kalau as a director aku justru malah bisa mengeksplorasi acting tapi dengan orang-orang yang berbeda gitu. Dan saat itu benar-benar nggak ada pikiran aku sama sekali kayak, oh gue udah masuk sini gue harus jadi director dalam beberapa waktu ke depan, atau misalkan gue udah harus pegang film panjang nih tahun depan. Nggak ada sih, dijalanin aja semuanya. Tapi memang setiap kali aku dikasih kayak tanggung jawab, misalkan mulai dari hal-hal yang kecil yang kayak jadi kru apa dulu, kru wardrobe, dan juga kayak bantuin art gitu, aku tuh benar-benar kayak ngelakuin itu tuh 100% karena mindset aku adalah ya kita ngelakuin sesuatu bukan hanya pelayanan yang 100% buat seperti untuk Tuhan, tapi apapun yang kita lakukan ya setiap kesempatan yang dikasih sama Tuhan aku akan melakukan itu 100% juga gitu. Dan saat itu ternyata mungkin dilihat ya gitu, dan akhirnya makin lama tanggung jawab yang dikasih juga makin besar gitu. Dan akhirnya dikasih kesempatan untuk bikin web series dulu. Setelah web series itu ternyata puji Tuhan juga apresiasinya cukup besar waktu itu mungkin kayak web series kedua kali ya yang ada di YouTube di Indonesia. Jadi gitu. Memang web series belum awal banget, banget itu kayak 2000 berapa ya, 2015 apa ya, apa 2016 aku lupa. Pokoknya dulu aku ingat banget web series tuh baru ada 2 yang kita tahu saat itu, Sorenya Yandi Lawrence sama Philcop web seriesnya aku gitu. Abis itu baru mulai brand-brand berani untuk bikin web series gitu. Dan setelah itu aku akhirnya dikasih kesempatan lebih lagi sampai akhirnya ke film panjang. Dan tapi ya aku jadi berpikir juga gitu, ranah film panjang ini kan juga kayak sesuatu medium yang privilege gitu ya, maksudnya yang besar tanggung jawabnya, besar biaya untuk membuatnya. Kesempatan ini tuh nggak dipunyain semua orang gitu. Jadi memang apapun yang aku buat di karya panjang atau karya aku ini, aku pengen sesuatu yang impact-nya juga bagus untuk orang gitu. Aku nggak, makanya that's why, aduh ini ntar kontra ini lagi. Tapi aku tuh nggak mau megang film horor. Karena menurutku nggak ada gunanya gitu. Kalau buat aku pribadi, Impactnya tidak ada positif. Maksudnya ya, mungkin kalau secara story, oh tapi kan ternyata ceritanya ini adalah begini. Tapi maksudku ya karena aku ya keimanan kan kita tahu dunia rohani juga gitu, kayak kenapa kita harus membuat orang takut akan hal-hal seperti itu gitu, di saat sebenarnya Tuhan membuat kita ingin menjadi pemenang gitu gitu. Jadi kayak why bother gitu, kenapa aku harus menakuti orang dengan cara seperti itu gitu. Tapi aku tertarik dengan psychological thriller yang main dengan isi pikiran orang. Menurutku kalau misalnya mau bikin ketegangan, aku masih bisa main daerah situ gitu, tapi dengan value juga ya tentunya ya gitu. Tapi kalau untuk horor aku kayaknya enggak deh. Dan akhirnya ada beberapa project pun yang harus aku tolak juga karena horor gitu. Oke, baik. Jadi ketika pertama kali memegang film panjang menjadi seorang director dari film tersebut, pengalamannya gimana itu?
Wah itu sih jujur ya impostor syndrome. Kayak bener-bener ngerasa kayak ya Tuhan, gue gimana ya di sini ya, bener-bener. Karena mungkin dunia graphic design dan film itu sebenarnya prinsipalnya tuh sama, mirip. Karena medium utamanya kan gambar kan, memang di grafis ya kita ngomongin gambar, di film mediumnya juga utamanya gambar, baru ada suara gitu kan. Tapi bahasanya tuh berbeda dan juga bekerja dengan orang-orang yang udah lama di situ, sendirian cewek pula, kebanyakan keseringan project gitu. Jadi kayak bener-bener aku tuh bener-bener berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, kayak wah itu udah bener-bener ada momen tuh ibarat kata ketika aku kayak lagi ngeliat film-film atau karya aku awal gitu ya, sekarang tuh aku kayak amazed sendiri, gila ya Tuhan ngebantu aku untuk ngelewati itu semua gitu, prosesnya, sulitnya, bingungnya gitu, tiba-tiba dikasih. Kadang-kadang ketika lagi mentok banget di lokasi harus ngapain yang aku sendiri udah overwhelmed, kayak dikasih hikmat sama Tuhan harus ngapain gitu. Dan ketika kayak aku bahkan yang di titik ini sekarang lihat proyek yang lama itu, kok bisa ya gue kepikiran saat itu untuk begini, kok bisa ya gitu. Memang Tuhan yang menurutku nggak mungkin semuanya itu bisa terjadi tanpa Tuhan juga gitu. Dan aku bersyukur banget yang akhirnya makin lama, yang tadinya ketika menghadapi sesuatu tuh pasti aku akan panik, aku akan wah jungkir balik dulu segala macam. Tapi makin ke sekarang di film ketiga ini aku benar-benar kayak apa ya, ada rasa rileks karena aku tahu kalau Tuhan ngasih ini ke aku, Tuhan yang akan juga take care prosesnya gitu. Kamu mengatakan bahwa industri film, industri perfilman adalah industri yang berat juga, yang kuat, yang bisa bertahan. Ya banyak faktor selain jam kerjanya yang panjang, fisik, lalu mental juga harus selalu siap. Sebenarnya apa lagi yang menurut kamu berat di dalam kamu bekerja di industri yang sekarang? Mungkin adalah ambisi kali ya. Ini tuh dunia industri yang menurut aku mungkin yang membedakan dengan orang kerja kantoran dan lain sebagainya, itu adalah ambisinya orang-orang dalam tuh bisa kuat banget gitu. Yang sampai akhirnya iya kalau mau dibilang tusuk-tusukan juga ada gitu, ada orang yang sampai seperti itu gitu, yang bener-bener hypocrite juga banyak gitu. Jadi kayak ini tuh aku ngerasa, karena yang tadi aku bilang ya, karena ini sebuah industri yang dilihat oleh banyak orang gitu, yang mempunyai exposure cukup besar jatuhnya. Jadi kayak beberapa orang mungkin menaruh hidupnya di tempat itu gitu, yang akhirnya ambisinya tuh jadi sangat besar. Dan aku tuh bener-bener sekarang jadi kayak ngeliat gitu ya, kayak ternyata hal seperti itu tuh matters banget buat beberapa orang. Hal yang buat aku mungkin kayak oke, it's just appreciation gitu, tapi buat banyak orang tuh they fight for it gitu. Jadi identitas mereka ya? Jadi identitas mereka, dan aku ngerasa itu sangat-sangat membedakan sih daripada mungkin industri yang lebih banyak orang jalani lainnya gitu. Kalau hubungannya dengan kekristenan atau iman kamu, apa yang berat di dalam industri perfilman? Yang berat sebetulnya adalah ada dua kalau menurut aku ya gitu. Yang pertama, ya mungkin nggak dua tapi yang mainnya dua. Yang pertama adalah menjaga ibadah. Menjaga ibadah, karena industri kita tuh rata-rata syuting tuh hantem, nggak lihat hari, nggak lihat apa gitu. Jadi hari Minggu mungkin kayak ketika sebagai orang Kristen, aku bisa bilang lumayan sedikit yang diproduksi biasanya gitu. Dan untuk kayak meminta hari Minggu untuk dikhususkan untuk beribadah tuh nggak semuanya bisa ngasih gitu. Dan juga nggak semuanya mungkin awalnya ngasih tapi bisa terlaksana karena hal-hal yang sebenarnya bukan rencana mereka juga gitu, tapi ada kepentingan-kepentingan lain yang harus dikejar juga sampai akhirnya ya mengkompromikan, emang lu nggak apa-apa, emang lu kenapa sih kalau nggak ibadah sekali gitu. Yang akhirnya itu sih menurutku cukup besar gitu. Dan aku dulu tuh nggak terlalu
memperhatikan ya gitu, kayak ya udahlah nggak apa-apa lah gitu kan, Tuhan tahu juga kita lagi kerja gitu kan. Tapi kan sebenarnya kayak makin kesini aku juga makin belajar firman juga gitu, makin aku ngerasa juga kehidupan imanku makin dekat sama Tuhan. Hari Minggu adalah hari aku bertemu Tuhan, tatap mata dengan Tuhan juga gitu. Puncak kehidupan iman kita ya di hari ibadah itu gitu, dan aku sebisa mungkin aku akan berusaha coba untuk apapun yang aku lakukan, aku bisa ibadah gitu. Dan itu sampai sekarang jujur agak sulit gitu. Ada project yang berhasil untuk 100% aku minggunya aku kosongkan biar bisa ibadah, walaupun akhirnya jatuhnya aku nggak break juga kan, karena kan seharian juga di gereja juga, bukan yang ini. Tapi ada beberapa yang lain yang masih akhirnya 1-2 kali nggak bisa. Tapi puji Tuhannya kayak ada kemarin pas banget Paskah gitu, pas banget hari Paskah, terus tadinya karena ada pergeseran jadwal, kita jadi mau nggak mau syuting hari Minggu, yang akhirnya aku sempat protes juga gimana, kan gue udah bilang gue pengen hari Minggu tuh khusus buat ibadah gitu. Terus akhirnya tadinya kayak seperti tidak bisa terjadi apa-apa, tapi karena terjadi 1-2 hal yang membuat schedule akhir harus diutak-atik lagi. Kayak aku ngerasa ya Tuhan ngasih aku space, akhirnya hari Minggu itu kita baru syuting mulai sore gitu, jadi paginya aku bisa ibadah dulu gitu. Hal-hal yang kayak gitu sih. Dan juga mungkin yang kedua adalah ego. Gimana itu maksudnya ego? Ketika kayak kita bekerja di sini gitu, aku ngerasa kalau salah melihat sedikit tentang apa yang kita punya saat ini, kesempatan dan juga privilege menyampaikan pesan dan segala hal yang ada di industri film ini, ego tuh bisa naik sekali gitu. Yang aku juga dulu pernah ada di masa itu gitu, ego tinggi yang kayak melakukan sesuatu, memang aku kayak pengen sesuatunya itu harus 100% gitu, tapi akhirnya jatuhnya bukan karena kayak aku melakukan yang terbaik yang dikasih ke Tuhan, dari Tuhan buat aku juga, tapi lebih ke karena nggak bisa nama gue di sini gitu. Jadi kayak, dan hal seperti itu pun juga ketika apa yang kita kerjakan dapat apresiasi dari orang, kalau salah mengolah di dalam hati itu bisa banget jadi ngerasa oh ini semua karena aku bukan karena Tuhan gitu. Itu sih menurutku yang besar banget juga. Dan juga apa ya, mungkin cukup banyak hal lagi gitu, tapi mungkin agak sulit aku breakdown satu-satu juga. Tapi kayak yang tadi aku bilang, karena industrinya keras dan lain-lain gitu, aku juga tahu walaupun aku juga sekarang masih banyak salahnya gitu, masih banyak kurangnya, tapi sebisa mungkin bagaimana menjaga kita sebagai anak-anak terang di industri itu juga gitu. Dimana ketika orang lihat kita tuh, orang bersyukur pernah kerja sama kita, orang tuh bersyukur ada terlibat di project itu, orang tuh bisa melihat oh ternyata hal yang mereka kerjakan dengan kita itu sesuatu yang baik juga gitu. Dan impact kehidupan mereka juga bisa jadi baik itu. Dan juga kayak aku maksudnya aku juga ngomong kayak gini bukan yang kayak 100% aku selalu perfect, selalu sabar, selalu ini enggak juga gitu, tapi setiap kali aku ngelakuin kesalahan pasti aku akan coba benar-benar untuk aku yang jadi orang yang minta maaf ke mereka gitu. Jadi kayak sebisa mungkin itu sih. Dan juga memaafkan ketika hal-hal yang terjadi itu yang menyakiti kita, yang nggak bisa kita kontrol, yang timbul karena ego dan ambisi orang itu, ya memaafkan apa yang terjadi sama kita juga tuh menurutku sesuatu yang aku dapat juga di sini. Oke, apa yang kamu omongkan sepanjang ini kan tentang value ya, value kekristenan, value yang dibawa oleh iman kekristenan ini sendiri. Dan bagaimana kamu menjaganya, kamu tetap mau beribadah di hari Minggu. Bahkan aku dengar kamu nggak mau pakai pawang hujan. Iya, bener, aku tuh benci banget sama pawang hujan, astaga. Aku tuh kayak, kenapa sih? Kenapa sih? Kayak, itu tuh susah banget sih untuk dihilangkan gitu, yang pada akhirnya
aku tuh berdoa sama Tuhan, ya Tuhan kalau hujan, hujan aja. Aku tahu kalau misalnya itu berarti Engkau yang, maksudnya sekarang kalau ketika hujan, aku udah tahu ya ini emang Tuhan harus ngelewatin, Tuhan membiarkan kita harus ngelewatin ini. Either aku harus compromise dengan itu atau memang ini diizinkan terjadi supaya ada hal yang berubah gitu. Kalau aku ngerasanya seperti itu, karena kesel banget karena setiap kali walaupun aku udah bilang aku nggak mau pakai pawang aja, nggak mau pakai pawang hujan aja, pasti orang-orang produksi dan lainnya nggak mau gitu, karena menunda dong nantinya gitu ya. Iya, karena terlalu risky buat mereka gitu. Jatuhnya akhirnya ya sekarang kalau misalkan mau pakai, mereka tetap pakai pawang hujan, ya aku cuma berdoa ya Tuhan jadilah kehendak-Mu aja gitu. Dan ketika hujan itu tetap ada, oh shot, aku jadi punya hujan. Kalau misalkan aku bisa mengakalinya gitu, berarti emang Tuhan biarin ini terjadi untuk sesuatu hal gitu. Kayak di film yang kemarin gitu, ternyata hujan yang berturut-turut itu yang membuat aku bisa punya satu waktu cadangan lagi gitu. Atau kayak yang pas di Noktah, film kedua aku juga, yang di scene ending itu ada hujan besar. Itu tuh hujan, kita udah 2 hari berusaha menunda scene itu, tapi tetap ada. Oh ya udah, tapi ketika aku shot justru malah itu menambah esensi bercerita dalam titik plot itu gitu. Jadi aku ngerasa ya aku percaya apapun yang dikasih Tuhan itu udah yang terbaik aja gitu. Jadi pawang hujan cuman gaji buta. Gitu. Oke. Dan menjaga value tersebut kan bukan hal yang gampang ya. Pasti ada yang menentang. Kalau nggak pakai pawang hujan, hujan tertunda lagi gitu. Apa yang membuat kamu kuat dengan value-value tersebut? Yang bikin aku kuat sih karena aku ngerasa ya Tuhan aku hidup ya. Wow. Jadi aku ngerasa ada momen ketika aku hujan gitu, maksudnya kayak hujan terus aku bilang Tuhan boleh nggak ini berhenti, misalkan kayak tolong itu. Ada momen bener-bener akhirnya berhenti dan aku nggak akan pay that glory to pawang hujan gitu. Tapi ada momen ketika mereka juga, aku lucu banget ketika ngelihat orang-orang teman-teman pas di produksi itu udah bilang pakai pawang hujan, tapi kayak masih hujan tuh kan, lu lihat aja tuh sendiri kan gitu. Ntar kalau misalnya itu mereka cuma ngelesnya bilangnya kayak oh susah. Jadi kayak pada akhirnya karena aku bukan di posisi yang bisa benar-benar menentukan ada atau tidaknya hal-hal itu, ya aku hanya berpegang pada apa yang aku punya sendiri, ya iman aku sendiri aja gitu sih. Oke. Kalau tadi bagaimana kamu menjaga value di lokasi? Pertanyaan berikutnya, bagaimana kamu memasukkan value tersebut di dalam film-film kamu? Sedangkan kamu kan tadi bilang ya, aku pengen memasukkan value yang bagus, value yang baik, yang positif ke dalam karya-karya aku. Iya, pertama pasti dari pemilihan project gitu. Aku pengen setiap kali project yang aku ambil itu sesuatu yang bisa mengkomunikasikan value yang aku percaya gitu. Kedua, aku berusaha mengkomunikasikan juga ke produser juga gitu, apa yang aku ingin sampaikan di film ini. Jadi kalau memang agree dari awal kita bisa jalan, kalau enggak usah pun nggak apa-apa gitu. Kayak yang tadi aku bilang si film horror itu, tadi aku sempat, menurutku ceritanya bisa jadi value yang cukup bagus story wise, tapi ada unsur mistis dan lain-lainnya aku nggak bisa agree on, dan aku nggak bisa endorse, ibaratnya sih seperti itu. I can endorse that things. Jadi kayak aku mencoba menawarkan kalau approach-nya kita ganti jadi misalkan seperti ini, gimana, toh value-nya tetap ada, toh tetap jadi thriller yang suspense-nya tetap isi, tapi nggak mau, oh ya udah aku akan menarik diri itu. Dan aku kayak berusaha setiap kali gitu, ketika memang ada satu value yang pengen aku taruh gitu, aku tuh terlibat di penulisan gitu. Jadi memang aku ngerasa ya cara terbaiknya adalah dengan aku infuse memang benar-benar dari awal menulisnya gitu, karena aku ngerasa agak sulit mungkin kalau memasukkan value itu ujuk-ujuk
di tengah-tengah produksi gitu di ya? tengah-tengah gitu untuk masuk ke ceritanya gitu. Bagaimanapun aku tetap ngerasa suatu karya yang baik itu suatu karya utuh dari awal sampai akhirnya gitu. That's why aku selalu pengen ikut penulisan. Dan juga kayak di Noktah misalkan gitu, aku dari awal bilang aku pengen endingnya itu mereka nggak pisah gitu, karena itu value pribadi aku yang aku ingin sampaikan di film ini gitu. Yang diberikan oleh mama sejak kecil. Iya itu. Jadi kayak walaupun mungkin kayak orang ngerasa itu kan mama aku berdasarkannya pada iman gitu. Di film nggak explicitly terjadi, tapi aku ingin menyampaikan bagaimana kesatuan sebuah pernikahan yang itu tuh seharusnya kudus dan dipertahankan sampai akhir gitu. Biar maut aja yang memisahkan. Walaupun mungkin nggak semua orang bisa agree dengan endingnya saat itu. Kayak bahkan ada yang kayak nulis bad review cuman karena sebenarnya udah bagus banyak film tapi endingnya doang. Kenapa sih nggak realistis? Tapi menurutku realistis kok gitu. Bukan berarti kalau kita nggak mengalami hal-hal tersebut itu nggak bisa terjadi juga gitu. Mungkin justru nggak terjadi di masa kita tapi bisa terjadi di berikutnya gitu. Dan aku tuh kayak ngerasanya aku berusaha kayak yang di Noktah itu, ketika aku bikin filmnya dengan value itu, puji Tuhannya produsernya juga setuju dengan value yang mau dibawa. Aku juga komunikasiin ke penulisnya juga setuju, tapi bagaimana kita nge-crafting itu supaya maksudnya value-nya juga bukan sekedar yang hanya tempelan gitu. That's why aku juga ngerasa kalau orang ngelihat perubahan yang ada di karakternya itu mungkin baru sedikit terlihatnya di ending, tapi kalau mereka bisa rujuk memilih untuk tetap bersama, karena aku tahu perubahan manusia tuh nggak instan gitu. Jadi kayak ada proses yang mungkin nggak usah kita kasih lihat di layar, tapi seenggaknya value itu udah sampai, dan justru itu yang menurut aku realistis gitu. Dan bersyukur juga setelah pemutaran Noktah tuh banyak banget yang ngechat aku juga, bagaimana mereka ngerasa film ini memberikan sesuatu yang positif, bagaimana mereka melihat hubungannya mereka juga gitu, dan juga jadi tempat berkaca dan juga ada optimisme di sana untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin sebelumnya mereka kira nggak bisa diperbaiki gitu. Jadi itu menurut aku yang membuat aku makin yakin gitu di film berikutnya dan berikutnya lagi nanti kalau memang dikasih kesempatan sama Tuhan untuk selalu naruh value apa yang aku percaya gitu. Dalam arti apa yang aku yakini Tuhan inginin di hidup kita gitu. Itu sih, termasuk yang di film baru ini juga ada hal-hal seperti itu juga yang aku taruh. Ada hal-hal yang kayak berusaha juga, hal baik yang aku berusaha sampaikan juga, dan juga hal-hal personal juga yang kayak hal aku ingin sampaikan ke orang tua aku yang sekarang aku jauh lebih dewasa seperti ini, dulu mungkin aku nggak bisa sampaikan gitu. Jadi dari hal-hal yang benar-benar rohani maupun yang hal-hal aku yakini itu adalah yang baik, ya aku berusaha taruh di situ sih gitu. Film terbaru kamu yang kamu barusan mention, Home Sweet Loan ya? Iya, Home Sweet Loan. Baru rilis minggu yang lalu? Iya, tanggal 26 September. Value apa yang kamu masukkan ke dalam film tersebut? Boleh cerita sedikit aja? Yang aku masukkan dan aku senang kan, ini kan adaptasi sebenarnya dari novel ya. Jadi aku bisa bilang 90% mungkin ceritanya nggak berbeda daripada novel, tapi ketika aku memutuskan untuk ngedirect itu adalah ketika aku selesai baca novelnya, dan aku sangat agree dengan value yang ditaruh penulisnya di situ. Dan saat itu aku ngerasa ada hal-hal yang pengen aku tetap jaga di film ini, value-value itu supaya ke-highlight, value untuk memaafkan, value untuk mengikhlaskan, dan juga value untuk melihat kalau keluarga seburuk-buruknya itu adalah tempat yang Tuhan izinkan kita ada di situ gitu. Jadi apapun yang kita hadapi di situ, pasti kita diberikan kekuatan untuk melewatinya gitu. Dan juga bagaimana apa yang direncanakan seseorang bukan selalu sesuatu yang terbaik untuk dirinya juga mungkin gitu. Jadi value buat berserah juga ada di situ gitu. Dan
kasih sih, aku ngerasa kasih itu kan bukan sesuatu yang mungkin selalu gampang diberikan ya. Tapi ketika kita jadi orang yang benar-benar mengasihi, itu kan sebenarnya ketika orang yang kita kasih itu sebenarnya kayaknya nggak layak dapat kasih kita gitu. That's it. Jadi itu sih yang aku tekankan juga, aku berusaha supaya jauh lebih terlihat lagi di filmnya gitu. Walaupun memang udah ada ya. Gitu. Dan itu value Kristen yang sangat kental sebenarnya. Bagaimana Tuhan mengasihi kita yang sebenarnya nggak layak untuk dikasihi. Wow. Aku sih berdoa filmnya juga segala value yang ditanamkan dalam filmnya bisa jadi berkat buat banyak orang ya. Semoga, amin. Amin. Oke. Sekarang mau bahas relationship dengan suami sedikit aja. Kamu beberapa waktu lalu baru menikah dan kamu ini nggak punya pengalaman yang cukup baik dengan keluarga, ya. Pengalaman waktu kecil membuat kamu mungkin ada bayangan yang buruk tentang hubungan suami istri, tentang keluarga. Bagaimana akhirnya kamu bisa sembuh dari itu dan memutuskan untuk menikah? Sebetulnya mungkin apa yang aku dapat dari kecil itu nggak membuat aku kehilangan kepercayaan akan pernikahan gitu, tapi membuat aku jadi orang yang keras sebetulnya. Dalam arti aku ngerasa karena masa kecil aku yang sebegitu kerasnya, sebenarnya cukup tangguh gitu untuk dilewati, aku menjadi seorang wanita yang harus selalu, bukan harus selalu dominan ya, tapi punya sedikit ego yang tinggi juga gitu. Bukan berarti aku pada akhirnya ngerasa aku tidak mau menikah gitu, tapi aku tuh ngerasa memandang pernikahan itu masih dengan kacamata yang salah, walaupun tetap membawa value ibu yang mama aku berikan gitu. Minum dulu kali ya. Boleh, gue siapkan. Kena juga. Disiapkan untuk diminum. Kena juga grek-greknya. Jadi saat itu memang apa yang aku lalui itu mungkin sedikit banyak membuat aku tuh jadi karakter yang agak sulit ya, dalam arti ketika berhubungan, maksudnya ketika memiliki hubungan dengan orang lain, dalam hal ini maksudnya pacaran atau lain sebagainya, aku tuh sangat keras akan value aku gitu. Tapi sayangnya juga kemarin tuh beberapa kali kayak berhubungannya juga dengan yang beda agama juga gitu. Dan kerasnya aku tuh ngerasa kayak ya aku pengen tetap beriman gitu. Aku bukan yang kayak menarik mereka untuk tetap ikut, tapi aku ngerasa kayak aku bisa kok nih kalau misalkan ini dilanjutin, bisa lah ya nih untuk supaya mungkin ya Tuhan bukain jalannya gitu. Itu sih yang impact-nya gitu dari yang masa lalu itu ke aku, tapi it didn't work. Jadi kayak aku ngerasa kayak aku ngejalin 2 kali hubungan beda agama gitu, tapi selalu nggak ada yang, maksudnya kayak selalu tuh hasilnya malah jadi hubungan yang pertama toksik lah, yang kedua ini juga kayak akhirnya jadi kayak ego aja gitu. Yang mana aku kayak akhirnya pada satu titik aku malah aku malah bilang gitu, di saat kondisi hubungan ini tuh sebenarnya bukan yang kayak lagi renggang atau gimana gitu, tapi aku jadi kayak berapa kali di umur aku yang udah makin dewasa, aku kayak ditegur terus-terusan sama Tuhan saat itu melalui firman yang kayak kalau punya pasangan hidup harusnya sepadan. Karena aku ngerasa ketika menjalani 2 hubungan itu, jujur kehidupan iman aku merosot total gitu. Yang mana akhirnya jadi sering ini ke alkohol lah kadang-kadang gitu. Ngerokok juga pernah, padahal aku benci banget sama rokok, terus akhirnya aku jadi kayak ngerasa kayak oh ini kali yang papa aku ngerasain ya gitu. Hal-hal yang negatif itu malah muncul. Terus habis gitu kehidupan iman juga kalau bilang ke gereja, tetap ke gereja, tapi kayak akhirnya jatuhnya kayak aku ngerasa kayak pohon yang berdiri sendirian aja, yang nggak ada, yang kena angin bentar lagi bisa rubuh gitu. Bukan artinya aku akan meninggalkan Tuhan, enggak, tapi mungkin tanpa sadar aku jadi kayak nggak ngelihat Tuhan sebagai pusat hidup aku gitu.
Dan akhirnya di saat itu, di hubungan yang kedua itu, aku berkali-kali ditegur ketika datang ibadah gitu, maksudnya dengan firman kayak yang tadi pasangan yang sepadan dan apa yang Tuhan inginkan sama kita, dan dimana iman itu adalah ketaatan gitu. Kayak akhirnya aku memutusin kayak ya udah aku mau taat gitu, terserah gue mau nikah atau enggak itu terserah Tuhan. Aku yang penting aku taat aja sama Tuhan gitu. Aku nggak mau kesannya kayak oh aku bisa kok ini, nanti mungkin lama-lama dia mau belajar atau apa gitu. Udah aku nggak mau kayak gitu. Dalam artinya menurut aku jadi tahu sekarang, maksudnya kayak pemberitaan firman dengan ego itu tuh beda sih. Bukan yang dituntun sama Roh Kudus tuh pasti hasilnya juga beda gitu. Jadi memang saat itu aku ngomong ke pasangan aku kayak aku mau milih Tuhan, aku mau milih iman gitu. Kita posisinya masih sama-sama sayang banget gitu. Tapi memang akhirnya aku take that leap of faith gitu. Maksudnya aku pengen ngasih ke Tuhan kalau aku mau taat gitu, biar karena hubungan itu nggak jalan kemana-mana 3 tahunan ya kalau nggak salah gitu, dan aku ngerasa itu malah membuat kita berdua sama-sama makin jadi jelek gitu. Dan akhirnya walaupun berat ya keputusan itu diambil, dan aku berdoa sama Tuhan karena Tuhan pasti menginginkan orang yang sepadan buat aku. Aku yakin kalau keputusan ini aku ambil, walaupun berat banget, Tuhan akan gantikan yang dengan lebih baik lagi yang daripada bayangan aku gitu. Kalau enggak pun enggak apa-apa gitu. Karena aku tahu value yang aku dapat dari mama aku ya, nikah itu emang buat sekali kan, dan itu aku lihat di firman juga gitu yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi aku benar-benar saat itu setelah let go, aku ya udah benar-benar berserah aja gitu ke Tuhan gitu, maunya jadi apa, dan tetap temenan sama mantan aku saat itu kan, jadinya tetap sahabatan, dan juga ketika dia kesulitan pun tetap aku bantu juga gitu. Kayak misalkan saat masuk rumah sakit aku jagain juga, bantuin jagain, karena memang kita berdua anak tengah yang mandiri dan agak sulit bersandar ke keluarga masing-masing gitu. Jadi emang sangat-sangat masih saling bantu juga gitu, sampai akhirnya ternyata karena aku masih mengasihi dia sebagai seorang manusia gitu ya, maksudnya, dan juga karena kasih yang pernah ada itu juga, aku tetap bawain dalam doa aja gitu. Aku bawain dalam doa setelah aku berdoa yang ke Tuhan yang setiap malam yang untuk pasangan yang sepadan, kalau nggak usah nggak apa-apa, aku juga doain dia supaya kalau boleh hatinya dilembutkan sama Tuhan dan dia menemukan kebenaran gitu. Dan saat itu memang aku justru malah kena plot twist dari Tuhan gitu, kayak ternyata orang yang sama itu akhirnya malah ketika kita di posisi udah pisah, udah sendiri-sendiri, udah pure temenan aja, dia malah hatinya malah dilembutkan sama Tuhan gitu. Dan akhirnya dia jadi beberapa kali menanyakan hal-hal yang emang tentang iman Kristen ke aku. Aku jawab juga gitu pelan-pelan. Dan aku tuh ketika jawab, aku selalu berdoa sama Tuhan kayak, Tuhan tolong semoga apa yang aku sampaikan ini biar Roh Kudus yang pimpin gitu. Jadi, dan aku nggak yang nge-force, oh ini tuh gini makanya lu harus enggak gitu juga gitu. Tapi ya aku cuma ngasih sesuai fakta, sesuai firman aja gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya dia kayak muncul rasa ingin tahu dan juga kayak pengen belajar lebih gitu, yang akhirnya aku bilang kalau misalkan mau, ayo kita ngobrol deh seharian. Waktu itu dari siang sampai malam kita sharing apa yang sebenarnya iman Kristen itu seperti apa kayak gitu. Dan akhirnya dia mau ke gereja, dan aku bilang kayak kalau misalkan ke gereja dengerin aja, it doesn't make you a Christian just by sitting in the church kan gitu kan. Jadi kayak dengerin aja, kalau misalkan ternyata kamu mengimani itu, ada panggilan dalam hati itu, ya itu biar itu datang dari kamu gitu, bukan dari aku gitu. Jadi ya memang saat itu ternyata malah apa yang terjadi itu berkali-kali dia juga ngerasa apa yang dipertanyakan sama dia, apa yang mungkin unconsciously didoakan ya sama roh jiwanya dia tuh kayak dijawab sama Tuhan di setiap kali kita datang ke gereja itu. Dan dia jadi orang yang sangat eager kayak, oke, yuk ke gereja minggu ini gitu. Dan akhirnya kayak oke gitu. Sampai akhirnya dia
aku ngelihat dia imannya tumbuh gitu, dan aku bersyukur banget saat itu dia memutuskan untuk percaya sama Tuhan Yesus gitu, dan juga akhirnya memutuskan untuk dibaptis. Yang bukan karena kita berhubungan gitu, bukan karena dalam arti bukan karena kita pacaran tetap pacaran gitu, tapi aku ngerasa ini Tuhan bekerja, emang kalau Tuhan tuh bekerja melalui Roh Kudus kan, pasti di dalam kehidupan kita, betul. Kan, dan orang-orang kudusnya dia gitu, Roh Kudus hanya bisa bekerja di orang kudus yang punya iman itu ya dalam ketaatan gitu. Jadi kayak kalau aku kekeh dengan hubungan yang saat itu sebenarnya tidak baik di mata Tuhan, aku yakin hasilnya nggak akan seperti ini gitu. Dan even kalau misalkan dia percaya dan akhirnya nggak jadian sama aku pun, aku tetap seneng, aku tetap bahagia gitu, aku tetap bersuka cita karena orang yang aku kasihin roh jiwanya udah dalam Tuhan gitu. Dan saat itu memang setelah dia dibaptis, kita juga nggak ada yang langsung kayak ngomongin untuk gimana, tapi mungkin karena cara pandang terhadap keimanan dan kehidupan secara general kita udah sama gitu, dan kita pada dasarnya tetap masih sayang dan care satu sama lain, ya akhirnya kayak ya udah apa kita lanjutkan aja ya yang kemarin tertunda ditunda dan akhirnya kayak kita kira udah selesai chapternya gitu. Ya udah akhirnya itu semua menurutku juga ya pekerjaan Tuhan dari awal sih gitu. Wow, alright. Ternyata proses yang kamu alami dalam hidup membawa kamu kepada titik yang sampai sekarang ini. Kamu bisa melihat betapa proses itu nggak ada yang sia-sia. Iya. Semuanya Tuhan dalamnya bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu. Kamu bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap hal yang berat mungkin di dalam hidup, termasuk di pekerjaan ya, mempertahankan value itu kan berat ya, proses yang berat juga. Nah mungkin hari ini sahabat solusi ada yang sedang mengalami proses dalam hidup, dan di dalam proses dia tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Boleh gak kasih satu message buat mereka? Mungkin jangan lupa ya, maksudnya kita hidup di dunia ini itu intinya tuh untuk Tuhan gitu, bukan untuk diri kita sendiri gitu. Apapun yang ada di dunia itu tuh semua Tuhan ciptakan juga sebenarnya untuk Dia gitu. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang berat dan kita berfokus hanya apa yang kita alami, kita jadi lupa kalau misalkan semuanya itu Tuhan izinkan terjadi itu hanya untuk Dia gitu, dan kita harus melihat hanya ke Dia. Solusi itu semua hanya untuk semuanya dari Dia gitu. Nggak ada solusi kehidupan rohani itu sebenarnya di luar Tuhan tuh nggak ada gitu. Kayak I've been there, aku kayak bahkan kayak pas syuting pernah merosot, kayak akhirnya jadi kayak ngerokok, minum segala macem. Itu semua tuh nggak worth it sih, kayak even kayak mau ngakhirin hidup tuh nggak worth it sih, karena Tuhan tuh meninggal loh, mati untuk kita loh gitu, dan Dia ngasih hidupnya buat kita. Jadi sesulit apapun mungkin ya gitu, bersandarnya tuh sama Tuhan aja sih gitu. Kalau even nggak tahu mau doa ngomong apa tuh, ngadu tuh semua ke Tuhan aja sih gitu, karena cuman Tuhan yang punya jawabannya, bukan manusia gitu. Wow, thank you. Buat sahabat solusi yang hari ini mungkin mengalami proses hidup yang berat, kamu nggak ngerti arahnya kemana, kamu nggak bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam segala proses, dan kamu butuh didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Ambil satu langkah kecil ini, karena satu langkah kecil ini akan membawa perubahan besar di dalam hidup sahabat solusi. Terima kasih banyak buat waktunya. Makasih banyak. Saya diberkati dengan ceritanya, dan aku yakin sahabat solusi juga diberkati dengan ceritanya. Sukses buat film terbarunya juga. Mau dipromoin? Nggak usah. Tadi udah dipromoin. Nggak usah. Jangan nanti produser aku ngelihat bilang itu menolak tawaran promosi. Ya tadi udah. Oke. Mungkin ada satu kali ya. Boleh. Kayak segala sesuatu kan ada prosesnya ya gitu. Kadang Tuhan tuh menabur sesuatu, kita tuh lagi proses, belum melihat tunasnya, belum melihat apa yang terjadi. Hujannya ini lagi ada gitu, tapi mungkin sabar aja dulu sedikit,
biar nanti kita tetap menanti di dalam Tuhan ada hasilnya gitu. Thank you Sabrina. Sukses selalu. Thank you. Sehat selalu. Tuhan berkati. Tuhan berkati.